Bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini baru saja kita sama-sama melaksanakan khidmat amaliyah manakib, mengawali khidmat ilmiah manakib. Saya berdoa kepada Allah senantiasa dengan karomah barokah guru kita semua pengarsa Abah, kita semua diberikan terus kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keistiqomahan. Dan pada malam hari ini khusus untuk pemangku manakib Bapak Haji Sugeng Widodo sekeluarga. Kita berdoa kepada Allah senantiasa beliau diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Ditambah-tambah rezekinya, Amin, 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 dimudahkan urusannya, dijauhkan dari amin, malapetaka mara bahaya, hajat amin, yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin, diistiqomahkan dalam iman Islam dan ihsan. amin, Karamah amin, barokah awas Al-Fatihah. amin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa yang saya hormati, para petugas manakib yang saya hormati, bakal talkin yang hadir, Bunda Haya sekeluarga, dan seluruh keluarga besar Manakiban Online Internasional dimanapun berada pada malam hari ini. Izinkan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dari kitab Fadlul Syuhur karangan pengarsa Abah. Saya melihat, saya membaca ada sesuatu yang menarik bagi saya di dalam bab yaitu tentang wa amal wawu fi hadza syahri al wujud. Di dalamnya ada satu kalimat pengarsa Abah bahwa Abah mengatakan la ilaha illallah itu adalah wal ilaji jami'il amrad zahiran kanat au batinan. Bahwa kalimat la ilaha illallah adalah penyembuh segala penyakit baik zahir dan batin. Jadi di sini kalimatnya jelas zahiran kanat au batinan. Zahir dan batin. Pengarsa Abah menuliskan sabda Kanjeng Nabi likulli syai' siqolatun wasiqolatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada penyembuhnya dan penyembuh penyakit hati adalah zikir kepada Allah. Pertanyaannya adalah mengapa bisa menjadi penyembuh kalimat la ilaha illallah dan juga tidak hanya menyembuhkan yang sifatnya batin tetapi zahiran, lahir dan batin. Kalau kita kaji di dalam literatur Islam bahwa penyakit lahir dan batin, penyakit fisik dan batin itu berakar ketika tidak ada keseimbangan jiwa. Ketika hati gelap, tubuh ikut lemas. Dalam bahasa psikologi namanya psikosomatis. Penyakit fisik terjadi karena hati dalam keadaan gelap. Orang mengatakan pikiran, orang mengatakan perasaan, orang mengatakan pikiran bawah sadar. Dalam konteks psikologi Islam, bahwa pikiran, perasaan, kehendak, alam bawah sadar itu berada di kolbu. Semuanya terhimpun di dalam hati. Artinya, kalau seandainya hatinya tidak baik-baik saja, maka pikirannya tidak baik-baik saja. Perasaannya tidak baik-baik saja. Yang terjadi apa? Maka tubuh pun ikut tidak baik-baik saja. Nah, maka ini saling ketergantungan. Artinya fisik kita sakit itu karena memang bersumber daripada hati yang gelap. Nah, maka la ilaha illallah adalah sebagai apa? Sebagai reset spiritual. Mengembalikan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan roh. Kita bisa melihat bagaimana pengarsa Abah. Di usia hari ini beliau secara fisik sangat sehat. Abah Anom sangat sehat. Kita sering pernah dengar cerita bahwa Abah Anom
ketika di usia 80 tahun sekian, ketika di atas kursi roda, keluarganya, anak cucunya menangis. Kenapa? Karena Abah Anom muridnya semakin banyak, kemudian Abah Anom sakit. Maka diajaklah berobat ke Bandung, rumah sakit. Ternyata ketika dicek darahnya, jantungnya, paru-parunya, seluruh fisiknya, darahnya seperti usia 30 tahun. Sementara anak-anaknya, cucunya yang mengajak dibalik. Berbagai macam penyakit fisik yang muncul. Artinya niat mengantar Abah Anom berobat malah sebaliknya. Anak cucunya yang diantar Abah Anom berobat. Demikian berlaku ketika guru kita, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masnul. Bagaimana beliau begitu sehatnya, masih bergerak di usia hari ini, berjalan, manakib dari satu tempat ke tempat yang lain, menerima tamu, salaman dan lain sebagainya. Ini artinya kita bisa melihat bahwa la ilaha illallah ini adalah penyembuh segala penyakit baik zahir dan batin. Nah, artinya kita meyakini sabda Abah di dalam kitab Fadlul Syuhur ini bahwa la ilaha illallah adalah untuk penyakit fisik dan batin. Ketika Covid kita tahu banyak sekali orang datang kepada Abah. Abah hanya mengatakan zikir jahar la ilaha illallah sampai berkeringat. Itu pengalaman saya. Ketika saya mengalami waktu itu sakit, apapun bentuknya, maka saya datang ke Abah, saya WA melalui asistennya, Abah langsung nelpon, zikir jahar sampai keluar keringat banyak. Maka saya lakukan itu zikir jahar sampai keluar keringat banyak. Kalau tempat kita panas, enak langsung keringat banyak. Di tempat kita daerah dingin, harus zikir banyak, berarti berkeringat, maka zikirnya banyak sekali. Lama-lama berkeringat dan lama-lama tenang dan lama-lama penyakit fisik pun menjadi sembuh. Ternyata saya ingat betul. Kenapa yang membuat fisik saya sakit ketika itu? Karena ketakutan, kekhawatiran. Berita-berita yang saya baca, saya mencocok-cocokkan berita yang saya dapatkan dengan kondisi saya. Ternyata membuat imunitas saya semakin sakit. Membuat tubuh saya semakin tidak nyaman. Maka semakin sakit. Tapi semakin berzikir la ilallah, maka semakin pasrah. Kalau istilah Profesor Priyatno, saya sih terserah Allah saja. Setelah saya sih terserah Allah saja, maka tubuh saya semakin sehat. Dan akhirnya saya merasa seimbang, stabil, dan akhirnya menjadi sehat. Nah artinya, zikir la ilaha illallah ini bisa menenangkan sistem saraf kita yang tegang. Bisa menurunkan tekanan darah. Dan ini banyak risetnya, penelitiannya. Meningkatkan imunitas. Karena apa? Ketika tubuh tenang, maka hormon seimbang. Belum lagi banyak penelitian-penelitian mengatakan bahwa zikir ini menumbuhkan getaran positif dalam sel tubuh kita. Dalam teori psikoanalisa, hipnoterapi, orang ketika masuk dalam gelombang alfa, theta, maka dia menjadi sembuh dan penyembuh. Karena sumber daripada penyakit, sumber daripada ketegangan pikiran ada di gelombang alfa. Ada trauma, ada fobia, ada kekhawatiran, ada di gelombang alfa. Ketika kita masuk ke gelombang alfa, kita ubah struktur alam bawah sadarnya, maka dia menjadi tenang, damai. Maka berimbas kepada fisik kita. Nah, gelombang alam bawah sadar ini artinya gelombang di dalam kolbu kita. Ketika hati kita tenang, maka dari beta masuk ke alfa, masuk ke gelombang theta, maka rileks dan tenang. Maka kita lihat, orang-orang yang banyak berzikir, hatinya tenang dan nyaman. Andaikan dalam satu teori, 24 jam kita tidak pernah masuk pada gelombang alfa, maka yang terjadi adalah kita menjadi stres. Stres berkepanjangan berakibat kepada sakit fisik. Maka kita mesti masuk ke gelombang yang sangat tenang dan rileks. Dan ternyata di luar sana orang memainkan meditasinya. Di luar sana orang memainkan semua ilmu-ilmu relaksasinya. Ada yoganya, reikinya. Bahkan sekarang pelatihan-pelatihan yang seperti ini dan sejenisnya di kota-kota besar. Di lingkungan kita begitu banyaknya.
Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk menenangkan pikiran. Karena berdampak kepada sakit fisik. Dan pelatihan seperti ini harganya lumayan. Komunitasnya banyak di mana-mana. Padahal penelitian banyak sekali. Profesor kita, Profesor Subandi dari UGM meneliti bagaimana dampak zikir kepada imunitas, dampak zikir kepada kesehatan mental, kesehatan fisik, itu sudah banyak. Dan ternyata ketika orang zikir, hatinya tenang, gelombangnya rileks. Dan ternyata meditasi kita adalah ketika zikir, ketika sholat, ketika kita khotaman, manakib, kita hati kita mindfulness with Allah, tenang bersama Allah. Ini adalah ketenangan gitu. Gelombang kita menjadi rileks. Nah, dengan rileks itulah sebenarnya fisik kita pun menjadi sehat. Nah, maka banyak orang yang ingin bermeditatif, maka untuk menjadi sehat, orang zikir itu selalu meditatif. Maka kata apa? Duduk yang tenang. Ketika kita mau zikir la ilallah, tarik nafas, ucapkan la ilaha illallah. Rasakan. Setelah merasakan kalimat la ilaha illallah, maka terjadi repetisi, pengulangan. Teori pengulangan ini masuk ke dalam diri kita. La ilaha illallah diulang-ulang. Lama-lama pikiran kita menjadi tenang, menjadi rileks, gelombangnya trans, maka berdampak. Nah, artinya disimpulkan, orang-orang yang banyak berzikir jahar, orang-orang yang banyak berzikir khafi, hatinya terbang bersama Allah, maka fisiknya menjadi sehat. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, kalau ditanya siapa contohnya, ya jangan jauh-jauh. Contohnya adalah orang-orang yang banyak berzikir, orang-orang yang banyak manakib, orang-orang yang banyak khotaman, murid-murid terdekat Abah yang banyak riadohnya, sehat-sehat saya lihat. Orang-orang yang rajin zikir, sehat-sehat saya lihat. Apalagi pengersa Abah contoh yang real, beliau menjadi ahli la ilaha illallah, beliau sehat fisiknya, beliau sehat mentalnya, beliau sehat spiritualnya. Contoh sehat fisik, maka tubuhnya bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas. Contoh sehat mental, emosi, maka dia bisa mengendalikan emosinya, tidak mudah marah, tetap tenang, tetap bahagia, tetap tersenyum. Contoh sehat spiritual, ibadahnya rajin, sodakohnya rajin, selalu positif. Tetapi kalau sakit, maka yang terjadi zikirnya malas, sholat tahajudnya malas, baca Qur'annya malas. Ini sedang sakit spiritual. Maka kita mesti sehat fisik, mental, spiritual. Tiada lain apa? Kalimatnya adalah la ilaha illallah. Kita perbanyak. Sama saya berbicara seperti ini, memberikan nasihat kepada diri saya agar kita betul-betul menjadi ahli la ilaha illallah, agar sehat lahirnya dan sehat batinnya. Seperti siapa? Seperti guru kita semua pengersa Abah. Nah, itulah yang pertama, saya menemukan kalimat yang luar biasa di dalam kitab Fadlul Syuhur. Yang kedua, saya melihat li'annaha kalimatul kasfi. La ilaha illallah ini adalah kalimat kasfi, kasaf. Yaitu penyingkapan, pembuka tabir hamba dan Tuhan. Ini Masya Allah. Saya merinding ketika melihat kalimat ini. Kalimatul kasfi. Saya baru menemukan kalimat ini. Kalimat la ilaha adalah kalimatul kasfi. Insight spiritual, pencerahan batin. Nah, maka ketika kita memaknai al-kasfi sebagai penyingkap, pembuka tabir, maknanya tiada lain adalah apa? Orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilallah, maka dia tersingkaplah pembuka tabir, menjadi insight spiritual, ada pencerahan batin. Dia memaknai orang-orang yang ahli la ilallah tidak ada pusat kekuatan kendali, sumber sejati selain yang satu, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan di era sekarang di mana orang banyak persoalan hidup, kalau dia tidak bisa melihat, tidak terbuka di balik semua persoalan ini, di balik semua sandiwara dunia ini adalah Allah, maka dia menjadi manusia-manusia yang stres, manusia-manusia yang bingung. Maka dalam bahasa spiritual, kalimatul kasfi ini mengajak kita melepas ketergantungan, kemelekatan. Ini sedang musim di era anak-anak sekarang. Kemelekatan. Artinya bukan berarti kita tidak boleh punya harta, jabatan. Tetapi tidak boleh melekat.
Kita punya kendaraan, tapi hati kita tidak boleh melekat dengan kendaraan itu. Kita punya sesuatu, tetapi kita tidak boleh melekat dengan sesuatu itu. Nah, maka dengan kita tersingkap sebagai kalimatul kasfi, mengajak kita untuk melepas ketergantungan kemelekatan dari hati kita. Karena hati kita melekat hanya harus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan tubuh kita bergelimang, berkecimpung dengan kehidupan, berserikat, berorganisasi, bekerja, dan lain sebagainya, tapi tidak melekat. Yang melekat adalah hati kita bersama Allah. Yang kedua, dengan kalimatul kasfi, kembali sadar bahwa semua itu tidak absolut. Semuanya fana sementara. Yang kita nikmati hari ini di dunia, jabatan kita kah, harta kita kah, kendaraan kita kah, makanan kita kah, tempat tinggal kita kah, kita menyadari, oh ini kasfi, terbuka hijab. Ini semua tidak absolut, semua fana, sementara. Nah inilah Bapak Ibu ikhwan akhwat, dengan kita banyak mengucapkan kalimat al-kasfi, kalimat la ilallah, maka terbuka kesadaran sejati dalam diri kita bahwa tidak ada kekuatan mutlak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita kaitkan la ilaha illallah ini adalah apa? Menghapus segala bentuk ketuhanan-ketuhanan palsu. Apa itu Tuhan palsu? Ya ego, ya jabatan, ya duniawi, merebut keinginan dan segala macam. Ini artinya apa? Dengan la ilaha illallah kita ucapkan tiada Tuhan selain Allah, menghapus segala bentuk Tuhan-Tuhan palsu. Kita banyak bertuhan kepada yang palsu. Seolah-olah harta ini menjadikan kebahagiaan. Kita kejar terus, ternyata palsu. Begitu ya. Ya tadi, karena satu-satunya dia kejar. Artinya boleh kita, oleh Abah kita memiliki banyak hal gitu ya. Ilmu sebegitu hebatnya, kekuasaan, kekuatan, harta, jabatan. Sama Abah boleh gitu. Tapi ingat, itu Tuhan palsu. Artinya kita menyadari, di samping kita punya harta, tetap la ilaha illallah. Punya jabatan, la ilaha illallah. Kita berkecimpung dalam dunia, tetap la ilaha illallah. Inilah menghapus segala bentuk ketuhanan palsu. Yang kedua, membuka kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber segala-galanya. Itulah yang kita maknai kalimatul kasfi. Artinya batin kita, kolbu kita, pikiran kita tersingkap. Ada insight spiritual. Di balik semua kehidupan ini, kita menyadari, meyakini ada bahasa-bahasa spiritual bahwa Allah segalanya, Allah selamanya, Allah semuanya. Maka kalimatnya adalah Alhamdulillah. Kita sudah mendapatkan insight-insight seperti ini. Demikianlah Bapak Ibu, dua pernyataan yang luar biasa yang saya dapatkan dari kitab Fadlul Syuhur pada malam hari ini. Bahwa la ilaha illallah sebagai sumber daripada penyembuh lahir dan batin. Dan la ilaha illallah sebagai kalimatul kasfi. Agar kita selalu bisa melihat basyiroh. Tidak hanya bisa melihat secara visual saja, di balik visual kita melihat, di balik auditori kita melihat, di balik apa yang kita sentuh, di balik itu pula basyiroh kita melihat bahwa hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la ilaha illallah. Itulah kalimatul kasfi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya semuanya selamanya untuk kita semua, sehat lahir batin dan istiqomah menjadi ahli la ilaha illallah. Khusus untuk pemangku manaqib pada malam hari ini Bapak Haji Sugeng Widodo sekeluarga. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.